Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pada subbab kedua dalam bab persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak, yaitu pada subbab nilai mutlak. Apa sih itu nilai mutlak? Nah, secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut ke titik nol pada garis bilangan. Jadi ini kita berbicara jarak ya. Nah, nilai mutlak 3, nilai mutlak positif 3 ini, yang ini, atau ditulis dengan biasanya nilai mutlak ini, kurung siku seperti ini ya. Tegak 3 atau dibaca nilai mutlak 3 sama dengan jarak titik 3 dari titik 0. Nah, kita hitung nih jaraknya, yaitu dari 0 ke 3 ini ya. Berarti 1, 2, 3. Sehingga nilai mutlak 3 yaitu 3. Nah, sekarang kita lihat nih, ada nilai mutlak negatif 1 atau nilai mutlak negatif 3 ini, atau kita tulis nih, kurung siku negatif 3, dibacanya nilai mutlak negatif 3, yaitu jarak titik negatif 3 yang ini ke 0. Berarti kita hitung juga nih, 1, 2, 3, ternyata jaraknya sama, yaitu 3. Nah, sekarang jarak titik 2 dengan 6 sama dengan 4, atau dapat ditulis nilai mutlak 2 dikurangi 6 sama dengan 4. Nah, ini juga sama nih, jarak titik 6 ke 2, 2 ke 6 dan 6 ke 2 itu ternyata sama jaraknya, yaitu 4. Atau bisa ditulis nilai mutlak 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi sama saja. Artinya nilai mutlak ini tidak ada bilangan yang negatif. Nah, atau secara definisi didefinisikan jadi jika X sembarang bilangan real, nilai mutlak dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan, dimana X-nya itu positif untuk X lebih besar sama dengan 0, atau X-nya itu negatif untuk X-nya itu kurang dari 0. Nah, nilai mutlak suatu bilangan selalu positif atau 0. Nah, nilainya itu selalu positif. Kalau misalkan tidak bernilai positif, berarti dia udah pasti 0 ya. Jika ditulis dengan garis bilangan, nilai mutlak semua bilangan real X adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Atau seperti ini. Nah, X-nya ini, nilai mutlak X bernilai X itu apabila X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, nilai mutlak X bernilai negatif X apabila X-nya itu kurang dari 0. Nah, contohnya itu seperti apa? Yang pertama, tentukan nilai berikut. Nilai mutlak negatif 5. Nah, penyelesaiannya, nilai mutlak negatif 5 berarti ini negatif dalam kurung negatif 5 sama dengan positif 5. Ya. Yang kedua, tentukan nilai mutlak 4 dikurangi 3. Nah, nilai mutlak 4 dikurangi 3. Nah, dalam kurungnya dulu nih. Di dalam 4 kurangi 3 sama dengan negatif 3. Negatif 3 yaitu negatif, atau dihilangkan mutlaknya menjadi negatif 3 atau positif 3 langsung. Nah, kita yang ketiga soalnya harus sesuai dengan definisi ya. Tentukan nilai dari nilai mutlak 2x dikurangi 1 jika x-nya itu negatif atau positif setengah. X-nya lebih besar dari positif setengah, artinya yang ini berarti X-nya itu lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 ya. Secara definisi nih ya, karena setengah lebih besar dari 0. Nah, ini kita lihat nih, setengah lebih besar dari 0 berarti kita pakai definisi yang atas nih ya. Maka nilai 2x min 1 itu harus lebih besar dari 0. Nah, ini langkah penyelesaiannya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal harus seperti ini menyelesaikannya. Nah, jika x-nya lebih besar setengah, karena setengah lebih besar dari 0, maka nilai ini sesuai dengan definisi 2x min 1 berarti lebih besar dari 0. Definisi X, nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar dari 0, sehingga 2x min 1 ini bernilai positif.
Kenapa tiba-tiba positif? Ini karena X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Maka nilai yang ada di dalam nilai mutlak ini maka bernilai positif. Seperti itu. Kemudian nomor 4, tentukan nilai dari X min 4. Nilai mutlak X min 4 apabila X-nya ini kurang dari 1. Nah, ini kebalikannya. X kurang dari 1. Maka ya, X kurang dari 1 berarti X-nya itu kurang dari 0. Lihat definisinya. Kalau misalkan X-nya kurang dari 0 berarti kita pakai yang ini kan. Berarti nilai mutlak X-nya itu bernilai negatif X. Ya, definisinya nih. Yang ini untuk X lebih besar dari 0, ya kan. Jika X kurang dari 1 maka nilai X min 4 kurang dari 0. Nah, sesuai dengan definisi, nah, di mana nilai mutlak X sama dengan negatif X untuk X lebih besar kurang dari 0. Maka kita tulis nih X min 4. Nah, nilai mutlak X min 4 kita beri negatif. Ini negatif dari mana? Dari sini. Ya. Dari sini, perumpamaan dari sini. Berarti kita kasih negatif depannya. Di depan negatif si X min 4 ini. Nah, kemudian kita tinggal kalikan sama yang di dalam kurung. Berarti negatif X. Kemudian negatif kali negatif 4 sama dengan positif 4. Sehingga nilai yang terakhir yaitu 4 min X. Seperti itu. Mudah bukan? Ini sesuai dengan definisi saja cara pengerjaannya ya. Nah, sekarang ada sifat-sifat nilai mutlak. Ini sifatnya ada 7. Kemudian silakan dipahami. Misalkan jika X, Y anggota real maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak X kali Y itu bisa atau sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Yang kedua, nilai mutlak X min Y ini sama dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y. Nah, yang ketiga, nilai mutlak X tambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang keempat, nilai mutlak X min Y itu lebih besar sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Yang kelima, nilai mutlak X sama dengan akar min X kuadrat. Kemudian yang keenam, akar dari nilai mutlak X ini atau kuadrat dari nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Yang ketujuh, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y jika dan hanya jika X kuadratnya itu kurang dari Y. Nah, ini adalah latihan, silakan dikerjakan. Untuk yang nomor 1 sesuai dengan contoh soal yang 1 dan 2, dan untuk yang nomor 2 ini sesuai dengan contoh soal 2 dan 3 dan 4. Untuk nomor 2 juga ini jangan lupa untuk menggunakan definisi ya. Definisinya sebagai berikut. Nah, sekian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.